saya tahu bahwa Allah maju berperang ganti kita. Jadi jadikan saudara dan saya lebih dari para pemenang. Mari, jangan takut akan apapun, sebab perlindungannya sempurna. Jangan sumber kekuatan kita. Dengan pujian ini bersama, katakan, let's go. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di sisiku, berlaksa di sisi kananku. Tahu janjimu, Engkau bersamaku. Yang percaya katakan, oh takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganmu, kaulah Allah, sumber kemenanganku. Oh yeah. Sama-sama katakan, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, tahu sungguh. Haleluya, selamat pagi, shalom. Di luar hujan ya, hujan deras sekali tadi, mungkin sekarang baru berhenti, jadi ada beberapa yang bahkan tidak sempat hujanan, tapi saya percaya di luar boleh hujan deras, boleh dingin, tapi dalam tempat ibadah ini kita merasakan kasih Kristus yang hangat. Amin. Haleluya. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita. Saya ajak kita masuk dalam doa lebih dahulu. Banyak hal Bapa yang sudah Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya satu hal, Engkau senantiasa ada bagi kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. 1 minggu lamanya, di hari ke-11 kami masuki tahun yang baru ini Bapa. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan pagi ini Bapa, kami siap Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami menyembah Engkau, Allah kami yang hidup. Biar Roh Kudus memimpin Bapak ibadah kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Amin. Kayak masuk Tuhan, hadirat-Mu Bapak. Haleluya. Engkau Allah yang kami kagumi Tuhan. Kami hormat akan Engkau. Karena hanya Engkau Allah kami satu-satunya. Engkau penyelamat kami, Engkau penebus kami Bapa. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, indah tiada karanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Amin. Terima kasih Bapa.
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Yesus, kami memuji Engkau, kami kagumi Bapa, kami hormati Tuhan, Kau layak ditinggikan dalam hidup. Terima kasih Yesus, kami bersyukur bersetiamu, berpenyertaanmu Yesus. Gunung batu kami, menyelamatkan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur Yesus. Haleluya Tuhan, kami tinggikan. Haleluya. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Boleh beri salam kiri dan kanan kita, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Ya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari kita tetap diri, kita naikkan pujian kita. Amin. Sambil kita bertepuk tangan. Amin. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak
setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Angkat tangan kita, katakan bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Allah kita dahsyat. Amin. Allah mana yang seperti Allah kita. Dia besar, Dia dahsyat dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita sambil bertepuk tangan. Siap untuk menari bagi Tuhan. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada, Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun menari.
seperti Allah kita. Tidak ada. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dia girakan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Dia puaskan jiwa yang dahaga. Dia girakan dengan sukacita. Bersorak-sorai semua orang, orang yang takut akan Tuhan. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Yeay. Amin. Siap menari untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya. Dalam kehidupan kita bukan cuman di gereja ini aja ya. Di rumah kita boleh bernyanyi dan menari untuk Tuhan. Senantiasa bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau ada di dalam kami, maka Engkau yang berdaulat atas setiap kehidupan kami Bapa. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup
kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik mengasihi kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu berbicara kepada kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Shalom. Mungkin belum semuanya tahu bahwa sejak 8 Maret tahun 2025 saya kalau khotbah selalu pakai peci atau ikat kepala. Tergantung daerahnya. Saya hari ini harusnya pakainya karena di sini Betawi ada peci Betawi. Gereja Betel Indonesia Natal bersama Sandi ikat ya. Waktu Natal di Season City. Enggak ikat ya. Itu saya pakai baju Betawi. Semua pendeta pakai baju Betawi. Ya, tapi saya yang paling Betawi betul. Kenapa? Karena orang Betawi itu enggak ada yang pakai sepatu. Jadi saya pakai sendal. Orang bilang, pendeta kok ke gereja pakai sendal? Ini yang namanya Betawi gitu. Pakai sendal gitu ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, kamu enggak ngantar bojomu khotbah? Hah? Kenapa? Apa ngomong apa? Iya, kamu enggak ngantar istrimu pelayanan. Oh, cuman karena mau kolektor di sini aja gitu ya. Oke, ini teman-teman saya, murid-murid saya dulu ya. Baik, jadi hari ini saya bahagia bahwa saya khotbah di 3 gereja yang umurnya udah tanda kutip dewasa di atas ya. Tadi khotbah di gereja Tanjung Priok, GB Shalom, umurnya 59 tahun gerejanya. Sini berapa tahun? 84 saya ngajar sudah ada gereja ini. Ya, jadi 45-an lah ya. Ya udah boleh 45. Ya udah saya beli 3 losin. Nanti habis ini saya akan khotbah di gereja di Pasar Baru. Itu fenomenal dan dulunya dimulai dari persekutuan doa. Dan orang kalau khotbah di persekutuan doa itu, merasa prestise. Ya dulu yang mimpin mamanya Lea. Lea yang penyanyi itu. Lea dan siapa? Robert dan Lea, itu mamanya Lea. Ya. Baik, demikian firman Tuhan, kita akan berdoa, selesai. Oh belum ya? Oke, klik. 3 kali khotbah hari ini saling mengikat tema-temanya. Ya, saling mengikat. Tadi saya khotbah di sana dikasih tema kasih karunia. Kita hidup karena kasih karunia. Ya, termasuk dalam penderitaan. Nah, sekarang inside, Christ inside. Klik. Oke ya. Oh ya, saya dikasih ngapain itu? Parah juga. Oh, enggak usah ngomong klik. Oke. Baca sama-sama ya. 3, 4. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Nah, ada orang sepertinya di dalam Tuhan. Sepertinya. Bukankah kita sering ya nemuin? Saya baru ketemu seseorang. Ya, diciak, dimakan.
sekian miliar oleh seorang pendeta, duit pendeta yang pengusaha. Saya pernah mengalami anak seorang petinggi hamba Tuhan. Saya perkenalkan dengan seseorang dan dalam perkenalan itu malah yang saya kenalkan si A, saya kenalkan si B, dan B-nya itu ditipu miliaran. Tapi kalau khotbah, saya pernah undang khotbah, bicaranya Roh Kudus. Bicaranya Roh Kudus. Jadi jangan kaget, ada hamba Tuhan khotbahnya bagus, tapi di rumah bagus juga, teknik nempelengnya bagus. Iya, mukulinya juga bagus. Jadi masalahnya begini, orang di dalam Tuhan atau tidak, kita nggak tahu. Yang tahu itu Tuhan sama dirinya. Kita itu tahu kalau dia ke gereja, dia melayani, dia beragama Kristen. Oh no, bukan itu. Tapi kalau orang itu betul-betul di dalam Tuhan, di tangan Tuhan, saya percaya 100% saya Calvinis. Tidak akan ada yang dapat mengambilnya. Nah, nanti kita bicara GBI. GBI bukan Calvinis ya. Nah, pemahaman penting. Jatuh dalam dosa itu tidak kehilangan keselamatan. Ya, ada orang jatuh dalam dosa tidak kehilangan keselamatan. Ini Calvinis ya. Tapi memang betul juga. Ya. Jadi kalau kita jatuh dalam dosa bukan berarti hilang keselamatan. Dosa adalah tanda kelemahan, bukan pembatalan keselamatan. Jadi kalau hubungannya dengan keselamatan, oke. Kehidupan kudus adalah buah keselamatan, bukan syarat keselamatan. Ada orang mensyaratkan keselamatan itu hidup kudus. No. Itu buah dari keselamatan. Ya, nah sekarang kita masuk ke itu tokoh pentingnya nggak salah. Ini contoh ya, ini ilustrasi. Ada anak yang digendong ayahnya saat menyeberang sungai. Nah, keselamatan aman bukan karena anak kuat berpegangan, tapi karena ayah yang tidak menjatuhkan. Siapa yang bisa jawab nih perbedaan antara monyet menggendong anaknya dan kucing menggendong anaknya? Ada bisa tahu? Nih, biasanya kalau gemuk dia ilmunya bagus. Tuh senyumnya aja udah bagus. Apa bedanya? Tolong di WA aja ya jawabannya. Ada yang tahu? Gimana kamu nih? Ya. Apa? Itu bukan pacar kamu? Iya kamu. Oh bukan. Dadah. Gimana Pak? Ayo kita mikir dulu deh ya. Ada yang tahu apa bedanya monyet menggendong anaknya dan kucing menggendong anaknya? Kita pulang yuk. Apa Bu? Apa? Kucing gigit lehernya. Monyet gigit apanya? Ya. Ini begini, nanti kalau kelamaan acaranya terlalu lama karena saya ada khotbah. Gini, kalau monyet menggendong anaknya, yang berpegangan kuat anaknya atau monyet bapaknya atau orang tuanya?
Kalau kucing menggendong tanda kutip anaknya, yang menggendong, yang mencekram itu orang tuanya ya. Kemungkinan jatuh yang paling banyak yang mana? Tuh ngatain saya monyet. Di Kalimantan banyak anak monyet mati jatuh dari ketinggian. Karena dia pegang orang tuanya, loncat-loncat, lemah. Gak ada itu anak kucing mati jatuh dari ketinggian karena gigitan kucingnya lepas. Artinya apa? Inside, Christ inside, di dalam Tuhan. Tuhan yang mencengkeram kita. Kita di dalam Dia. Aduh, saya beritahu ya. Saya menyiapkan khotbah ini. Saya geleng-geleng kepala, luar biasa. Kita di dalam Dia. Tadi pagi saya khotbah, nyanyi lagu. Agak telat saya karena saya nangisnya lama tadi kalau nyanyi lagu itu. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Kita tidak akan pernah lepas dari keselamatan kalau di dalam Dia, di tangan Dia. Makanya jangan menjadi orang Kristen yang cuma ke gereja, yang cuma bernama Kristen, punya jabatan. Betul kata Alkitab, ada orang mati dan Yesus berkata, "Enyalah, aku tidak mengenal engkau." Hei Tuhan, aku kan melakukan ini, aku itu juga. Enyalah, aku tidak mengenal engkau. Saya suka tema hari ini. Christ inside. Jangan menjadi orang Kristen yang di luar Tuhan, tapi di dalam Tuhan. Anak-anak Betel, ada yang jadi gembala di Banyuwangi, ada yang jadi wakil gembala hamba Tuhan ya di Season City. Saya khotbah di Amerika, di Atlanta. Ada anak Betel yang dulu nakalnya minta ampun, saya suka pukulin gitu ya. Dia melayani di gereja Atlanta di Amerika. Saya khotbah, dia lagi main bass. Tapi ada anak Betel, dulu ada persekutuan doa, persekutuan siswa Kristen. Itu hebat, menginjili mana-mana. Mualaf, istrinya lebih dari 2. Saya dengar mungkin dia sudah meninggal. Saudara-saudara, aktif hebat. Itu bukan menjamin dia di dalam Tuhan. Tapi kalau seseorang itu di dalam Tuhan, penderitaan apapun, tekanan apapun. Nah, ini nanti hebatnya, kita akan selesaikan nanti ya. Kita bahas yang lebih lanjut dulu. Sekarang kita yang Arminis. 3-4 baca sama-sama. 3-4. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, ini konsep keselamatan yang dipegang oleh GBI, yaitu Arminian, langkah akhir. Ya, sering diasosiasikan dengan Arminian atau Wesleyan populer. Jadi kalau yang satu itu sekali selamat tetap selamat, kalau kita keselamatan ditentukan pada akhir hidup atau akhir kesetiaan. Orang percaya bisa kehilangan keselamatan bila tidak setia. Menurut saya bukan kehilangan keselamatan karena tidak setia. Kenapa tidak setia? Karena enggak di dalam Tuhan, itu intinya. Saya mau menjembatani antara Calvinis dan Arminian. Dua-duanya betul, Alkitab juga ceritain itu. Nah, bagaimana titik temunya? Titik temunya itu Christ inside. Ini tema bagus.
tema Anda mempertemukan Calvinis dan Arminian. Ya, jadi nggak usah ribut mana yang paling betul. Saya pernah diundang retreat gereja Calvinis, saya bahasnya Arminian. Langkah terakhir yang menentukan engkau masuk surga. Malam-malam pintu kamar diketok. Panitia, ada apa? Maaf Pak Pendeta, gereja kami pegangnya Calvinis. Tolong gimana ya? Oh gampang besok beres. Saya bilang begini, teologi gerejamu yang paling betul. Ya, kemarin saya bilang langkah akhir, itu lalu saya padukan. Sekali selamat, tetap selamat. Saya percaya 1000%. Asal Christ inside. Ini tema inti ini. Hebat nih yang bikin tema ini bagus ini. Christ inside. Ketika kita menjadikan kita di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita, apapun bentuk persoalan kita, dia akan menjaga, menopang, menolong. Tadi pagi saya khotbah itu. Ya, persoalan, tidak ada persoalan yang melebihi, persoalan yang besar melebihi kasih Tuhan. Tidak ada dosa yang lebih besar dari tangan Tuhan untuk mengampuni. Makanya saudara, ini kadang-kadang orang ribut soal begini. Padahal sayangnya dia nggak datang saat ini dengar saya khotbah Christ inside gitu. Kalau udah tahu Christ inside beres semuanya. Dua-duanya betul. Nah, pokok ajarannya keselamatan dimulai oleh iman, keselamatan harus dipertahankan dengan ketaatan, keselamatan baru pasti di akhir perjalanan. Dan betul ya Bapak Ibu sekalian bahwa sekali lagi kalau konsep keselamatan ini bukan lalu bolak-balik keselamatan ya. Saya yakin sekali selamat tetap selamat. Anda harus punya keyakinan itu. Kok ada masalah cerita saya punya adik kelas menikah dengan anak gembala. Adik kelas saya laki menikah dengan anak gembala wanita. Punya 2 anak. Dia mantu pendeta, mantu gembala. Akhirnya dia pindah agama, dia apa kalau pindah agama Kristen keluar? Kalau jadi Kristen kan murtadin, kalau itu mualaf. Dia mualaf. Singkat cerita, saya doakan betul-betul, saya dapat berita dia dibaptis balik lagi. Dan akhir cerita dia meninggal. Saya tanya sama yang sekelas, seangkatan. Saya tanya sama seangkatannya bukan ijazahnya palsu atau tidak. Enggak, saya tanyanya waktu meninggal di dalam Tuhan atau tidak. Dan dia bilang di dalam Tuhan. Artinya apa? Waktu dia kuliah teologi, waktu dia menikahi anak gembala, waktu dia pelayanan, dia belum di tangan Tuhan. Belum di dalam Tuhan. Puji Tuhan akhirnya dia sadar dan dia kembali lagi. Itu namanya di dalam Tuhan, bukan bolak-balik keselamatan. Jadi kalau ada Bapak Ibu lihat orang yang enggak benar, pendeta yang enggak benar, pelayan Tuhan yang enggak benar. Anda jangan marahin Tuhannya, tapi santai aja. Cuma nyeletuk aja dalam hati. Enggak dengerin khotbah Pak Abraham di gereja saya nih. Christ inside. Berarti dia belum di dalam Tuhan. Kita yang hadir dalam Tuhan. Saya akan berikan ilustrasi, tadi saya lupa. Kalau ada pohon, saya berikan ilustrasi begini-gini ya. Oke deh, logika Anda tinggi ya. Ini sebuah pohon, ya. Lalu ada ranting-rantingnya ya. Salah satu ranting itu saya
potes, tahu ya dipotes ya? Potes itu kan yang itu. Oh itu protes ya. Saya potes, setelah itu saya tempel lagi pakai isolasi. Ini ada cabang-cabang yang lain, cuman ini aja. Pertanyaan saya, kalau ini dalam keadaan normal, ranting yang saya potes tempel lagi, lama-lama akan apa? Mati atau kering, kenapa? Kenapa? Karena tidak dapat makanan dari pokoknya. Waktu yang menentukan. Maaf, bukan banyak ya. Ada orang-orang Kristen yang seperti itu. Kelihatannya ranting. Nanti waktu yang menentukan. Anda tetap di dalam Tuhan atau tidak. Maka saya nggak kaget kalau ada orang berapa tahun melayani dan sebagainya. Lalu mualaf atau tinggalkan agamanya. Saya mah tenang aja. Itu berarti bukan di dalam Tuhan. Itu aja. Gampang, simple. Tapi kalau dia di dalam Tuhan. Saya punya kenalan. Punya 2 anak. Adiknya suruh datang dari daerah, bantu usahanya. Suaminya selingkuh sama adiknya, sampai hamil. Lalu dipisah, keluarga ribut, lalu disuruh keluar. Tapi ibu ini tetap mengasihi. Akhirnya suaminya ini punya 2 anak sama adiknya ya. Tapi akhirnya dibaptis dan dia bertobat. Ibu ini tetap mengatakan pada anak-anaknya, bagaimanapun itu bapak kamu. Kalau saya pikir ya bisa gila ini ibu. Tapi kok enggak, kenapa? Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Orang kalau di dalam Tuhan jatuh tidak akan sampai tergeletak. Sorry ya, ayat itu untuk orang di dalam Tuhan. Kalau bukan di dalam Tuhan, jatuh sampai kebenjot kamu itu. Jatuh tidak akan sampai tergeletak. Tangan Tuhan yang menolongnya. Dan apa yang terjadi? Lalu suaminya ini meninggal. Saya suruh khotbah. Bingung kan saudara? Ada istri yang pertama, ada adiknya istri kedua. Nah lu khotbah gimana? Namanya Pak Abram. Pak Abram gitu ya. Sekali lagi Pak Abram. Saya doa Tuhan kasih hikmat. Khotbahnya begini. Kita itu seperti lembaran sebuah buku. Ada lembaran yang pusing, bikin pusing. Ada lembaran banyak coret-coret. Ada lembaran yang bagus. Dan puji Tuhan, beliau lembaran akhirnya adalah bagus. Siapa kita? Kita orang-orang yang gak benar masa lalu. Udah khotbahnya begitu. Hari ini saya kasih tahu, orang kalau di dalam Tuhan tenang. Jangan menjadi Kristen terang, tapi dalam arti kata bulan, bukan matahari. Bulan bersinar gak? Ngapain melototin saya ditanya? Bulan bersinar gak? Bulan bersinar gak? Bersinar. Coba pelajari, bulan bersinar gak? Yang bersinar itu matahari. Bulan dapat pantulan sinar dari matahari. Tidak ada bulan itu bersinar. Kenapa orang-orang kalau di gereja kelihatannya terang semua? Karena ada orang yang sebenarnya tidak terang tapi memakai badannya itu cat spotlight. Tahu spotlight? Spotlight itu kalau Anda lihat rambu lalu lintas atau marka jalan,
Kalau kena sinar, dia akan tanda kutip sepertinya bersinar kan? Padahal bersinar enggak? Enggak, begitu lewat, gelap lagi. Ada orang Kristen itu sebenarnya enggak bersinar. Masuk di sini lingkungannya terang. Kan kelihatannya bersinar. Begitu keluar, gila lagi. Gelap lagi, karena enggak ada sinar. Kalau di sini mah terang semua. Karena lingkungannya terang. Begitu enggak ada lingkungan terang, habislah gelap. Jangan menjadi Kristen kerbau. Misalnya, saya ambil seekor kerbau yang agak gemukan. Kerbau itu saya dandani rapi, cakep. Saya pakai minyak wangi, rapi. Kerbau itu keluar, ketemu kubangan. Masuk gak? Berarti kerbau dong situ. Kok tahu? Oh enggak ya? Bukan ya, temennya kerbau ya? Oh bukan. Masuk kan? Diambil, dirapin, dibersihin. Keluar, ada kubangan. Masuk lagi gak? Masuk, itu Kristen kerbau. Hari Senin sampai Sabtu gila, mabok-mabokan, selingkuh, gila macam-macam. Diambil di gereja, dikuduskan, disucikan oleh firman Tuhan. Keluar gila lagi. Lalu diambil lagi, dirapikan melalui komsel atau apa. Keluar gila lagi. Itu Kristen kerbau. Jadilah Kristen kucing. Ada seekor kucing. Kita siram air. Lalu kucing itu akan apa lalu? Lari. Lari ngapain lalu setelah itu? Dia kibas-kibaskan tubuhnya supaya apa? Supaya kering. Kok jawabannya ngaco? Kan saya nggak ngomong kalau dia itu kena air. Masa nggak kena gini-gini ngapain? Ganjen banget itu kucing. Kan saya belum ngomong kan, kena kan? Orang siram, kan siram gak kena gitu, ngapain? Ganjen banget. Misalnya kena air, basah, kibas-kibaskan. Supaya butiran airnya itu lepas dari bulu-bulunya. Jadilah Kristen kucing. Kalau sama dosa itu gak suka. Gerah, gak enak. Kalau melakukan dosa, merasa tertekan. Aduh, saya pernah mukulin mulut sendiri. Itu lebih bagus ya, mukulin mulut Ivong ya istri saya. Kenapa sih kok saya ngomong begitu, nyakitin orang gitu. Tapi ada orang yang hobinya nyakitin orang gitu. Merasa gimana, sebelum saya bertobat, nyontek gak ketahuan, malah bersaksi. Allah itu luar biasa. Suatu saat saya ulangan, Bapak Ibu sekalian. Saya ulangan, gak bisa. Saya berdoa, Roh Kudus bilang, masukkan tanganmu ke laci. Masukkan tanganmu. Saya pikir ini adalah iblis saya tengking. Tapi suara itu tetap, masukkan tangan ke laci. Saya mengikuti apa kata Roh Kudus. Saya masukkan tangan saya ke laci. Ternyata ada buku. Roh Kudus bilang, tarik itu, tarik itu. Kepatuhan sama saya Roh Kudus, saya tarik itu. Betul. Buku di mana saya ulangan biologi itu buku biologi. Roh Kudus menguatkan saya, buka. Ketika saya buka, tepat di halaman yang saya nggak bisa jawab. Oleh kekuatan Roh Kudus, saya menulisnya. Edan kan itu susah. Tapi enggak di mana-mana pekerjaan Tuhan ada iblis yang enggak suka. Iblis merasuki guru saya dan menghampiri saya. Lalu saya tengking dalam nama Yesus. Edan banget. Tapi begitu saya sudah bertobat,
Ulangan nilainya, guru bilang begini, anak-anak ini ulangan terakhir, Bapak akan pindah ke Malaysia. Ulangan sekarang sama ulangan yang lalu digabung bagi 2, itu nilai raport. Nah loh, yang lalu nilainya 4. Ini harus 8. Aduh Tuhan, gimana? Soalnya 4. Nomor 1, kira-kira tahu, kira-kira. Nomor 2, nggak tahu deh, tahu atau enggak. Yang ketiga, kayaknya tahu. Yang keempat, sama sekali nggak tahu. Baca soalnya aja pusing, apalagi jawabnya. Dalam keadaan begini Tuhan, nama Tuhan dipermalukan nih. Saya udah bertobat, nanti nggak naik kelas. Saya orang IPA, saudara ya. Jadi syarat fisika, ulangan fisika itu harus 6. Kadang-kadang orang IPA itu gobloknya minta ampun. Ya ada benda diikat tali ketinggian 2 meter, ditembak dalam keadaan 45 derajat. Jeder, kena benda itu, goyangnya berapa kali sampai berhenti. Edan kan? Saya jawab 0. Kok 0? Kan meleset. Enggak kena. Kimia, NaCH plus MH gini, plus ini sama dengan saya tulis meledak. Diomelise. Bahasa Inggris, hike, no hike. Long, no long. Pokoknya tidak gitu. Padahal tinggi lawan katanya harusnya kan pendek gitu ya. Tapi no semua. Susah. Dulu nakal saya. Akhirnya Tuhan tolong. Sebelah saya, cewek ya. Gak tahu kenapa ya, dari dulu saya kalau duduk pinginnya cewek dekat saya, gak tahu saya. Ini orang pinter. Lulusan UGM, dan apa yang terjadi? Biasanya kalau dia gak ngasih contekan, saya tendang-tendang. Dia kasih contekan, saya bilang ambil, kalau gak saya akan teriak. Dia kaget, sampai sekarang dia orang Buddha. Hormat sama saya. Ingat masa lalu. Kamu kalau gak dicontekin nendang-nendang, sekarang malah mau teriak. Dan Tuhan tolong, saya kasih tahu. Kalau Anda hidup benar, Tuhan pasti tolong. Tidak akan permalukan. Hasil akhirnya dari ulangan itu saya dapat 8. 8 tambah 4, 12. Saya naik kelas. Tidak nyontek. Jadilah orang yang tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan akan sertai. Ya. Nah, jadi penekanan dari Arminian itu adalah kesetiaan, kekudusan, tanggung jawab. Seperti lomba lari maraton katanya. Mulai dengan baik belum tentu cukup, harus sampai garis akhir. Ya, itu dari Arminian. Sekarang mana yang benar? Ya sekali lagi yang tadi saya bilang ya. Tanggapan Alkitabiah yang seimbang. Alkitab mengajarkan keduanya. Jaminan keselamatan dalam Kristus, panggilan hidup kudus dan setia sampai akhir. Seperti ilustrasi ranting pohon itu. Jadi yang terakhir kita introspeksi. Apakah saya di dalam Kristus? Jangan temanya aja bagus, crash inside. Keluar dari sini Kristus di dalam kita. Amin. Mau buka hati Kristus dalam diri kita? Pada enggak mau. Mau membuka hati untuk Kristus dalam hidup saudara? Amin. Oh, amin sih udah pindah ke Medan. Saya tanyanya saudara, saudara mau buka hati untuk Yesus masuk dalam dirimu? Nah itu, keluar dari tempat ini, keuntungannya ya. Kalau Anda dan saya di dalam Tuhan, jatuh tidak akan sampai tergeletak. Dia tanggung jawab penuh untuk hidup kita. Memberkati, menolong, menyertai. Bukan saja di masa suka, di masa sukar.
Kita mungkin pegang hidupnya, tapi selalu lepas. Saya tadi pagi khotbah. Untuk orang di dalam Tuhan, penderitaan bukan akhir, tapi sedang perjalanan. Akhir orang yang di dalam Tuhan adalah kebahagiaan surga yang mulia. Oleh sebab itu, keluar dari tempat ini, buka hati kita, terima Yesus sungguh-sungguh. Terakhir, kita baca sama-sama. 3, 4. Bareng-bareng ya. 3, 4. Buka hati kita dan izinkan dia di dalam kita dan kita di dalam dia. Itu yang akan membuat saudara seperti ranting akan berbuah dan berbuah lebat. Anak cucumu akan terpelihara. Keluargamu akan terpelihara. Serangan boleh muncul, tapi dia yang menguatkan kita. Sebagai penutup khotbah, sesuatu yang lemah akan menjadi kuat kalau kita ada di dalam yang kuat. Siapa namanya dari kau? Hendra, kalau saya ambil lidi, saya pukul kamu, jeret, lidinya patah. Setidak-tidaknya enggak berasa. Tapi lidi itu kalau saya pukulkan ke lenganmu, saya yakin akan patah tulang lenganmu. Bagaimana caranya? Saya masukkan ke pipa besi. Jadi lidi saya masukkan ke pipa besi. Saya pukul lenganku, patah itu. Bukan kita yang kuat. Tapi Tuhan yang kita terbatas. Tuhan tanpa batas. Dia akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Kesaksian terakhir. Istri saya sedang menyelesaikan S3. Doakan dia akan disidang tapi bukan karena berbuat salah. Sidang terbuka, sidang tertutupnya sudah nilainya A. Sidang terbuka nanti mudah-mudahan tetap nilai A. Istri saya sekolah aja susah bisa bayar uang sekolah. Lulus SD itu jenazahnya enggak diambil. Apa? Ijazah. Udah ganti ya? Itu ijazahnya ganti. Ijazah ya. Saya ngomong apa? Jenazah tadi ya. Itu ijazahnya enggak diambil, enggak punya duit. Ada orang nolong. SMP, sekolah. Wah, perjuangan. Juga ijazahnya susah. Akhirnya orang nolong. Masuk seminari gratis. Tapi semester suruh bayar. 6 semester, tiap semester guru ngasih pertanyaan. Isi saya bisa jawab dan dapat beasiswa 6 semester. Lulus nggak bisa ambil ijazah karena nggak punya duit. Gara-gara saya ngajar di Betel, habis gajian, saya ambil ijazah itu. Tapi istri saya lalu bisa S1, bisa S2, dan bisa S3. Maka kalau saya ngobrol sama istri, istri bilang, Tuhan begitu baik. Kenapa? Karena dia di dalam Tuhan. Ketika kita di dalam Tuhan, anak cucumu akan terpelihara. Ketika kita dalam Tuhan, hidup dan masa depan kita terpelihara. Bukan berarti jalan selalu mulus. Kadangkala kita jalan tidak mulus, tapi berkali-kali Tuhan akan menolong. Kita bangkit berdiri. Saya ingin lagu berkali-kali kau menolong. Tahu ya lagu itu? Berkali-kali kau. Silakan singer, song leader. Berkali-kali
Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong. Katakan sama-sama. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Tetap percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan sama-sama berkali-kali, haleluya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, berkali-kali kau kuatkan. Dalam Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, haleluya. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan, berkali-kali kau kuatkan. Dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Saya berkata kepada saudara, sangat berbahagia dan beruntung kalau kita di dalam Dia. Berkali-kali Dia akan menolong kita. Sejarah hidup menyatakan berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali Tuhan kuatkan. Ikut Tuhan tidak selalu jalan mulus. Saya pernah beberapa hari tidak bisa tidur karena ada persoalan. Tapi pada saatnya Tuhan memberikan kelegaan. Kita terbatas. Ayo masuk ke dalam yang tanpa batas. Kita lemah, ayo masuk ke dalam yang kuat. Kita seperti sapu lidi, masuklah ke pipa besi yang kuat. Kita tidak mampu menghadapi hidup tanpa Tuhan yang hidup bersama dengan kita. Nyanyikan sekali lagi dan kita akan doa. Berkali-kali kau menolong, katakan berkali-kali kau kuatkan. Amin. Dalam lembah sakit Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau menolong, berkali-kali
berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam Engkau ada, Yesus setia. Bapa di surga, keluar dari tempat ini, kami sudah di dalam Kristus. Banyak keuntungan ketika kami di dalam Kristus. Kami akan terselamatkan, nama kami tercatat di buku kehidupan. Surga yang kekal adalah milik kami. Keuntungannya bukan saja Tuhan menyertai kami masuk ke surga. Selama kami hidup di dunia, Tuhan menyertai kami. Kami jatuh tidak akan sampai tergeletak. Kami lemah akan dikuatkan. Berlari tidak merasa lelah. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami Christ inside. Yesus di dalam kami, kami di dalam Kristus. Berkati Bapak Gembala, berkati hamba Tuhan yang melayani, berkati seluruh jemaat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Shalom jemaat yang dikasih dalam Tuhan, biarlah kasih Kristus selalu hadir di dalam diri setiap kita. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, Teen Sunday Service akan diadakan di Gedung 52 Lantai 2 pada pukul 12:30 siang. Anak-anak muda akan sama-sama belajar tentang step by step yang akan dilayani oleh Cilita. Kemudian pada hari Rabu 14 Januari, para wanita kembali diundang untuk hadir dalam ibadah WBI di Gedung 52 Lantai 2 pada pukul 5 sore. Para wanita akan sama-sama belajar tentang wanita pilihannya yang akan dilayani oleh Bapak Johannes Sandijaya. Kemudian pada hari Kamis 15 Januari, ibadah doa akan kembali dilaksanakan di Gedung 52 pada pukul 5 sore. Untuk jemaat berusia emas akan diadakan jumpa kumas pada hari Sabtu 17 Januari pada pukul 9 pagi. Kemudian temu kompas pada bulan ini akan diadakan pada hari yang sama pada pukul 6 sore di Gedung 52 Lantai 2. Para pasangan suami istri akan sama-sama belajar tentang recharge. Minggu 18 Januari, ibadah raya akan kembali dilaksanakan di Gedung 52 pada pukul 8 pagi. Kita akan sama-sama belajar tentang berubah dan berbuah yang akan dilayani oleh Pak Boris Menurung. Kemudian disusul pada pukul 10 pagi, anak-anak sekolah minggu diundang untuk hadir dalam ibadah abi di Gedung 52 Lantai 2. Anak-anak akan belajar tentang say no. Kemudian pada pukul 12:30 siang, Teen Sunday Service akan kembali diadakan di Gedung 52 Lantai 2. Kita akan sama-sama belajar tentang Holy Spirit yang akan dilayani oleh Torisa. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini, kiranya kasih Kristus selalu terpancar dalam setiap langkah kehidupan kita. Happy Sunday! Haleluya. Saya akan menambahkan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah bagi Bapak Ibu dengan usia emas ya, akan diadakan jumpa kumas perdana tahun 2026 pada hari Sabtu tanggal 17 Januari ya, dengan tema Kasih Tuhan Tak Berkesudahan. Dan hari ini mungkin ada Bapak Ibu yang hadir, jangan lupa untuk mengingatkan orang tuanya ya, yang usia emas untuk datang pada hari Sabtu nanti tanggal 17 Januari. Biar bisa menerima berkat sama-sama dengan sesama usia emas. Kemudian yang kedua adalah bagi jemaat yang belum dan rindu untuk dibaptis, gereja saat ini membuka pendaftaran baptisan air untuk mendaftar. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat atau tim ASER dan dikembalikan paling lambat tanggal 1 Februari 2026 ya. Jadi bisa menghubungi ASER untuk meminta formulir pendaftaran bagi yang belum dibaptis dan sangat rindu untuk dibaptis. Dan saya mewakili GBI Jambar Timur mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Abram Soala. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga dalam pelayanan Bapak dimanapun Tuhan percayakan.
Dan saat ini juga saya menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ini, selamat datang, dan jika belum memiliki tempat ibadah tetap, kami tapi menyambut untuk datang beribadah setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan dan kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak yang baik buat semua berkat-berkat-Mu jasmani rohani kepada setiap kami Tuhan di tempat ini. Jemaat-Mu, apapun Bapak, pekerjaan kami Tuhan, baik anak-anak yang masih bersekolah semuanya Bapak, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini Bapak kami akan mengembalikan berkat-berkat-Mu ini Bapak, biarlah Tuhan pakai untuk pekerjaan pelebaran di tempat ini Bapak, dan biarlah semuanya demi kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur dan siap untuk memberikan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Kita memberikan ucapan syukur persembahan kita. Happy birthday to you. Happy birthday. Kami undang Bapak Gina Jaya untuk maju ke depan, naik ke atas panggung. Orang tua kami
sekaligus Foto dulu. menutup dengan doa berkat. Oke, kita bangkit berdiri semuanya ya. Kita berdoa, arahkan tangan kita kepada Bapak yang kita cintai, Bapak rohani kita, Pak Gina Jaya ya. Haleluya. Bapak di surga, kami bersyukur Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang untuk Bapak Gina Jaya yang sangat kami cintai. Beliau adalah Bapak rohani kami. Tuhan, perjalanan hidup beliau yang luar biasa. Sekarang menginjak umur 69 tahun dan kiranya Tuhan akan terus berkarya melalui beliau. Diam tapi terus bergerak. Diam tapi terus berdampak. Beliau orang yang diam tapi berdampak luas. Beliau diam tapi banyak hasil yang dihasilkan oleh beliau. Hamba-Mu bangga untuk setiap beliau ya Tuhan. Kami serahkan kepada tangan-Mu, berkati beliau, jaga sertai dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan doa penutup ya. Thank you ya. Hari ini. Ada senang banget ya. 40 tahun ketemu ada. 40 tahun kita ketemu. Ini adik saya. Saya sukanya beliau diem tapi berkarya. Enggak banyak ngomong tapi mendukung ya. Luar biasa. Gereja ini menjadi besar seperti ini. Beliau orang hebat. Ya. Thank you ya. Happy. Kita berdoa ya. Oke. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah Tuhan pimpin dari awal ke akhirnya. Tuhan akan memberikan berkat bagi kami sebelum kami pulang. Kekasih Tuhan, arahkan mata dan hati kita pada Dia akan memberikan berkat bagi kita sekalian. Kekasih Tuhan, pulang dan terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami ibadah ini, kami dalam ucap syukur dan berdoa yang percaya katakan. Amin. Haleluya. Masih dalam posisi berdoa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti daun penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti daun penari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan
tak